Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan visi, prakarsa perubahan, dan tahapan Bagja dalam ruang kolaborasi modul 1.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 11 akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi 1.3. Kami kelompok 1 terdiri dari Bapak Fuad Fauzi Rohili, Bapak Romsin, Bapak Aris Perdana, Ibu Susi Wulandari, saya sendiri Nani Ermawati, dan Ibu Agustin Kamalasari. Dengan fasilitator Bapak Kusman Subarja dan pengajar praktik Bapak Abdul Rosyid. Visi masing-masing anggota kelompok 1. Visi Bapak Aris Perdana, mewujudkan karakter sosial pada diri siswa, cerdas, berbudaya, peduli lingkungan. Visi dari Bapak Romsin, menciptakan peserta didik yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter Pancasila. Visi dari Bapak Fuad Fauzi Rohili, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, dan menguasai IPTEK sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi dari Ibu Susi Wulandari, mewujudkan kualitas pembelajaran yang baik demi tercapainya tujuan pendidikan nasional di sekolah. Selanjutnya, saya sendiri Nani Ermawati dengan visi mewujudkan peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkarakter. Visi dari Ibu Agustin Kamalasari, mewujudkan peserta didik yang berakhlak, berkarakter, berprestasi, berteknologi, dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Visi yang disepakati oleh kelompok adalah mewujudkan peserta didik calakan yang unggul dalam IPTEK sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Calakan sendiri merupakan akronim dari cerdas, berakhlak, dan berkarakter. Dengan visi yang sudah disepakati bersama, maka prakarsa perubahan dari kelompok 1 adalah mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila melalui gerakan literasi dan numerasi atau disingkat dengan program GETAR. Mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila melalui gerakan literasi dan numerasi atau GETAR pada dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini meliputi 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam hal ini, peserta didik menuntaskan kegiatan GETAR dengan jujur. 2. Mandiri. Peserta didik menuntaskan kegiatan GETAR dengan bertanggung jawab. 3. Bernalar kritis. Peserta didik mampu membuat laporan hasil literasi dan belajar numerasi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. 4. Kreatif. Peserta didik mampu menciptakan sebuah karya yang serbaguna serta berkelanjutan bagi program GETAR. 5. Bergotong royong. Peserta didik mampu bekerja sama dengan teman dalam menuntaskan program GETAR. 6. Peserta didik menuntaskan kegiatan GETAR dengan bekerja sama dengan semua temannya yang memiliki banyak keberagaman. Kanvas Bagja Prakarsa Perubahan. Kanvas Bagja Prakarsa Perubahan mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila melalui gerakan literasi dan numerasi. B. Buat pertanyaan utama. Dengan pertanyaan, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di sekolah? 2. Mengapa perlu mewujudkan program literasi dan numerasi di sekolah? Maka, tindakan yang akan dilakukan adalah 1. Berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan guru, komite, dan orang tua, serta peserta didik dan pihak-pihak lain yang bersangkutan. 2. Saling berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, komite, orang tua, dan peserta didik, serta pihak-pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan literasi dan numerasi sebagai pembiasaan positif yang dilaksanakan peserta didik. A. Ambil pelajaran. Dengan pertanyaan yang muncul adalah 1.
Adakah guru yang sudah terbiasa membuat suatu karya sastra seperti buku novel dan sebagainya? 2. Siapa guru yang ahli di bidang numerasi dan memanfaatkan kegiatan numerasi di kelas? 3. Bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan literasi dan numerasi? Maka, tindakan yang akan dilakukan adalah meliputi 1. Mencari informasi yang terkait guru yang sudah pernah membuat buku karya. 2. Menggali informasi guru yang memiliki kemampuan dan kreativitas di bidang numerasi. 3. Menggali informasi terkait buku bacaan yang paling diminati peserta didik. G. Gali mimpi. Pertanyaan yang muncul meliputi 1. Apa saja hal baru yang dapat menarik minat literasi dan numerasi peserta didik? 2. Apa dampak positif dari program literasi dan numerasi? 3. Bagaimana perasaan warga sekolah setelah berhasil melaksanakan program literasi dan numerasi? Maka, tindakan yang akan dilakukan adalah 1. Menggerakkan peserta didik untuk menghasilkan suatu karya tulis. 2. Motivasi peserta didik pada bidang numerasi akan meningkat dengan memberikan metode belajar numerasi yang menarik. 3. Menggali informasi terkait respon dan perasaan subjek dalam program literasi dan numerasi. J. Jabarkan perubahan. Pertanyaan yang muncul adalah 1. Apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan program GETAR? 2. Berapa lama proses menyiapkan program literasi dan numerasi di sekolah? 3. Bagaimana mengukur tingkat ketercapaian program literasi dan numerasi di sekolah? Tindakan yang akan dilaksanakan adalah 1. Melaksanakan koordinasi dengan tim gerakan literasi dan numerasi di sekolah. 2. Membuat daftar capaian proses hasil tulisan dan jurnal literasi setiap minggunya. 3. Melihat dari capaian rapor pendidikan sekolah. A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul antara lain 1. Siapa saja pihak yang terlibat untuk melaksanakan program GETAR di sekolah? 2. Apa saja peran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program GETAR di sekolah? 3. Bagaimana cara mengevaluasi program literasi dan numerasi di sekolah? Tindakan yang akan dilakukan adalah 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membentuk tim gerakan literasi dan numerasi. 2. Menyusun deskripsi program, melaksanakan program dan mendeskripsikan tugas dalam peran. 3. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menerapkan refleksi terhadap semua pihak yang terlibat. Aset atau kekuatan yang dimiliki serta peran dan manfaatnya. 1. Kepala sekolah. Dalam fungsi manajerial, kepala sekolah sebagai fasilitator dan supervisor dalam mendukung program yang sudah direncanakan. 2. Diri sendiri, yang didasari sikap semangat mandiri, kreatif dan berpihak pada siswa, berperan sebagai motivator, fasilitator sehingga mampu mengarah pada pencapaian visi sekolah. 3. Peserta didik, mengembangkan potensi dan sasaran utama atau subjek dalam program, penumbuhan nilai karakter, serta perubahan positif dalam pencapaian visi. 4. Pengawas sekolah, memberikan pembinaan, pengawasan akademik dan manajerial terhadap pelaksanaan kegiatan. 5. Orang tua, berpartisipasi aktif memberikan dukungan terhadap program sekolah, berperan sebagai mitra kolaborasi untuk terwujudnya visi sekolah. 6. Sekolah, menyediakan sarana dan prasarana untuk ketercapaian misi sekolah. 7. Teman sejawat, teman sejawat yang mampu memberikan masukan dan kelemahan dalam pengembangan visi sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif, berperan sebagai pelaksana pembelajaran dan rekan kolaboratif. 8. Komite, mendukung kebijakan sekolah yang berpihak pada siswa, berperan memberikan arahan dan nasihat terhadap program sekolah, penghubung antar orang tua yang aktif dan komunikatif. 9. Komunitas, komunitas pendidikan yang bertugas untuk mendukung program sekolah dan berperan aktif dalam pengembangan profesi berkelanjutan. Tahap rancangan kegiatan. Rancangan kegiatan 1. Pembentukan tim literasi dan numerasi.
Kepala sekolah berdasarkan masukan dari para staf menyusun tim pengembangan budaya literasi dan numerasi sekolah. Untuk itu, perlu dibuat surat keputusan dan surat tugas yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, disertai dengan deskripsi tugas. 2. Pelaksanaan koordinasi. Tim pengembangan budaya literasi dan numerasi mengadakan koordinasi awal untuk menyusun draft perencanaan program budaya literasi. Hasil perencanaan program tersebut kemudian didiskusikan untuk proses pematangan program. 3. Penyusunan program. Tim pelaksana program mulai bekerja dengan menyusun program dan rencana anggaran pelaksanaan program. 4. Sosialisasi program. Kepala sekolah memberikan sosialisasi tentang budaya literasi numerasi dan pelaksanaannya kepada seluruh tim pengembangan budaya literasi, guru, komite sekolah, dan orang tua, serta didik. Selanjutnya, contoh kegiatan. Dalam upaya meningkatkan budaya literasi dan numerasi di sekolah, siswa dapat 1. Membuat pohon literasi dan numerasi. 2. Membuat pojok baca di kelas. 3. Mengadakan lomba karya tulis ilmiah. Demikianlah penjelasan dari visi, prakarsa perubahan, dan tahapan baja dalam ruang kolaborasi modul 1.3. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.